Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita akan membacakan Alkitab yang terdapat dalam Injil Yohanes dengan judul perikop Perintah Supaya Saling Mengasihi. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur atas kasih-Mu yang berlimpah kepada kami semua. Terima kasih pula karena Engkau selalu menyertai kami dalam kehidupan ini. Sertailah kami pada kesempatan ini agar hati kami terbuka untuk mendengarkan firman-Mu. Semoga dengan mendengarkan firman-Mu ini, kami semakin mengenal dan mengasihi Yesus Putra-Mu, Tuhan dan Pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Perintah supaya saling mengasihi. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jika kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Semua itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh." Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, saya mengajak kita untuk mendengarkan satu lirik lagu kami tentang kasih. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. 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 Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, saya sangat tertarik dengan lagu ini. Firman Tuhan pagi hari ini memperlihatkan perhatian kita pada kasih. Kasih Yesus indah. Oh indah. Itu kata anak-anak kami. Bahkan kasih Yesus lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang, lebih indah dari bunga di taman. Berarti kasih Yesus ini melampaui segala keindahan yang ada atau yang pernah kita lihat di sekitar kita. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, banyak orang berkata, "Aku mengasihi kamu karena kamu mengasihi aku. Aku akan berbuat baik kepadamu karena selama ini kamu berbuat baik padaku," dan sebagainya. Prinsip dunia mengasihi setelah memperoleh imbalan, memberi setelah menerima. Itulah praktek kasih menurut pola sosial. Dunia menawarkan banyak kebahagiaan menurut versi sendiri yang sifatnya sementara. Kasih yang bagaimana? Dunia mengenal kasih, tapi bukan kasih yang sejati, melainkan kasih yang bersyarat. Bersyarat apakah kasih menuntut ketaatan? Jadi di manakah kita dapat menemukan kasih yang sejati itu? Kasih sejati timbul atau berasal dari sumber kasih itu sendiri, yaitu Allah. Kasih sejati yang dimaksudkan bukan sekedar luapan emosi, tetapi merupakan suatu pribadi. Jadi kasih itu bukanlah sekedar sifat atau bentuk emosi tertentu dari Allah, tetapi kasih adalah eksistensi Allah itu sendiri yang dinyatakan secara total melalui pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib, mati untuk menebus dosa kita. Kasih menuntut ketaatan yang mengorbankan, butuh pengorbanan, barulah kasih itu akan terlaksana dalam hidup dengan Tuhan, sesama, dan lingkungan sekitar. Saudara-saudari yang terkasih, bagaimana supaya kita dapat mengalami atau hidup di dalam kasih Tuhan?
Yesus mengatakan demikian, "Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya." Untuk dapat hidup dalam kasih Tuhan, kita harus menuruti perintah Tuhan dan taat kepada kehendak-Nya, melaksanakan perintah Tuhan, menjauhi semua larangan. Maka jelaslah sudah bahwa kasih itu menuntut ketaatan. Kasih itu berkaitan dengan ketaatan. Tuhan Yesus sendiri telah memberikan teladan kepada kita dalam hal ketaatan. Sejauh mana ketaatan Tuhan Yesus terhadap Bapa? Ketaatan Tuhan Yesus terhadap Bapa adalah sampai kematiannya di atas kayu salib. Secara manusia, Yesus tidak sanggup menghadapi pergumulan yang sedang Ia alami, yaitu harus mengalami penderitaan yang berat, bahkan sampai mati di atas kayu salib demi menanggung dosa kita. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, mengapa kasih menuntut ketaatan? Karena ada sukacita. Kasih tambah ketaatan sama dengan sukacita adalah kegembiraan, kebahagiaan dalam situasi. Namun sukacita terindah Yesus adalah kebangkitan, hadiah terindah bagi kita umat pilihan Allah. Maka lagu sekan yang diajarkan adalah benar menurut nyanyinya. Ada lagi sukacita itu tergantung dari kenyamanan nurani batin diri kita yang pernah mengalami kasih dan ketaatan dalam hidup beriman. Kasih, ketaatan, dan sukacita memberi kita segala kemampuan, jalan keluar, hasil terbaik, bakat, talenta, kesembuhan, kegembiraan, kebahagiaan, dan juga kita dibimbing, dihibur, diarahkan, ditopang, diberikan petunjuk, dan diberikan kebebasan. Semua itu merupakan kebutuhan dasar yang manusia yang Tuhan penuhi agar manusia juga mengalami sukacita dalam hidup. Bahkan setiap orang tumbuh, dipelihara, dicintai, dijaga, dikasihi, diberkati, dan disembuhkan oleh Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Yesus percaya hidup pekerjaan kita untuk menjadi berkat bagi orang lain. Orang yang mendapatkan kebahagiaan sejati adalah orang yang dapat membahagiakan orang lain. Ketika kita berusaha membahagiakan orang lain, kita pun akan bahagia. Jika kita menyengsarakan orang lain, kita pun juga sedang menyengsarakan diri sendiri. Manusia selalu dikenang dari apa yang diberikan daripada yang ia terima sepanjang hidup. Bersyukurlah dengan apa yang ada pada kita. Jangan terlambat berbuat baik. Tinggallah dalam kasih-Nya dan menuruti segala perintah-Nya. Sadar kita atau tidak sadar, setuju atau tidak setuju, Yesus memerintahkan kita untuk mengasihi dan tinggal di dalam kasih-Nya. Tuhan mengasihi kita sebagaimana kita juga harus mengasihi sama. Allah mengaruniakan Roh-Nya bagi kita untuk menempatkan kita sebagai pembawa sukacita bagi sesama. Semoga. Marilah berdoa. Ya Tuhan terima kasih kami telah merenungkan sabda. Bantulah kami untuk mengikuti teladan Yesus untuk selalu menawarkan kabar gembira dalam hidup kami dengan berbuat baik, rendah hati, murah hati, dan sadar. Berkatilah kami semua yang mendengarkan dan melaksanakan pesan sabda-Mu demi Kristus Tuhan dan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin.